ini saya rekam, ya, bahwa bukti saya melakukan supervisi kepada kalian. Walaupun tanpa bimbing lapangan, terus saya bilang, Kak paten wes, gitu ya. Kak Jamali, penting saya bisa mengarahkan anak-anak saya, gitu ya. Itu yang utama, ya. Ini saya nanti saya lepas, saya kirim ke Poltek, ya. Jadi saya punya tanggung jawab moral untuk mengarahkan kalian, ya. Memang pantas-pantasnya kalau gini-gini saya juga nggak enak hati, ya. Baik ke pembimbing lapang juga kurang enak gitu ya. Nggak enak. Nggak enak ini begini. Eh gitu ya. Jadi ini berarti kalian sudah sebulan lebih ya. Sudah masuk bulan kedua ya. Sebulan setengah ada. Sebulan setengah ada. Sudah? Dua bulan setengah. Hah? Sudah apa? 2 bulan Wah, setengah. sudah 2 bulan setengah. Sudah hampir selesai berarti ya. Nggih. Kapan? Sampai akhir Desember? Insya Allah awal Januari. Oh, awal Januari ya. Ya, oke lah. Kalau Pak Jamali sih sebenarnya tidak berbasis waktu kalau Pak Jamali. Kalau kerja itu tidak bisa waktu, tapi berbasis pada output yang ingin dicapai. Paham ya? Jadi waktu karena memang sudah aturan, tetapi lebih tekankan itu adalah output yang ingin dicapai. Lagi-lagi kan kalian ke sana, 5 orang ini ke sana magang menimba ilmu, ya, bukan hanya sekedar pokoknya saya keluar Poltek, saya nongkrong di tempat dunia kerja, tapi tidak dapat apa-apa, rugi, ya. Bayangkan kalau 3 bulan lebih kalian di negeri orang, otomatis harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya, ya, harus, ya. Tolong itu kalian camkan itu, karena rugi. Ngapain jauh-jauh ke sini, toh, ya. Jadi kalau tidak dapat ilmu, bagaimana cara membuat keju mozzarella, ya, keju mozzarella, ya. Harus tahu banyak, mulai bahan baku, persyaratan, jadi persyaratan bahan baku, catat dengan baik gitu, catat, ya. Siapa tahu kalian besok, walaupun bukan jurusan TIP, ya, bukan teknologi pangan, tapi kalian bisa, karena itu ilmu karton kan. Persyaratannya apa? Oh, persyaratan ini susu harus begini, karakter susunya, bahan bakunya harus segar, harus gini dan sebagainya, tingkat keasamannya, tingkat apa kadar lemak dan sebagainya, begitu ya. Kalau susu kan ya, kan susu segar yang dipakai lah, susu segar ya, betul ya. Nggih, Bapak. Nah, susu segar, ya. Nah, terus terang Pak Jamali tidak tahu, tapi baca pernah. Nah, lihat tidak pernah. Nah, kan ini berarti saya secara ilmuwan kalian lebih paham dari Pak Jamali. Paham ya? Jadi kalian lebih paham, ya. Teori Pak Jamali tahu, tapi di lapangan kalian lebih paham. Maka ilmu ini tolong kalian rugi kalau sampai 3 bulan setengah kalian tidak bisa memproduksi sendiri. Ya, jadi harus tahu betul prosesnya, mulai bahan baku, rasio, rasio apa itu kan pasti ada campur. Selain susu apa bahan bakunya? Susu aja. Ya, pasti ada bakteri ya, bakteri kan? Ya, kan bakteri tah yang Ya, diinokulasi tah? penet nabati. Hah? Gimana? Penet nabati. Iya, tah. Iya. Nah, jadi ada proses inokulasi tah itu ya, ada pembiakan kan? Nah, jadi di situ Nggih. inokulasi itu proses penanaman itu deh ya. Inokulasi berarti di situ kan harus paham betul apa yang ditanam, bagaimana proses pembiakan, gitu. Kemudian bagaimana fasenya, bagaimana suhu, bagaimana kelembaman, kenapa demikian. Harus banyak belajar, ya. Harus banyak tanya, jangan diam. Deskripsikan. Kalau tidak ada sistem administrasinya bagus Pak nggak di perusahaan itu? Administrasinya bagus nggak? Sistem administrasi Administrasinya perusahaan tertata rapi nggih belum? bagus, Bapak. Hah? Sudah tertata, Pak. Agak agak keras dong, agak keras dong. Gimana? Sudah tertata rapi nggih, Oh, Bapak. sudah. Kira-kira Nggih. terbuka apa tertutup di perusahaannya? Kalau pabriknya sendiri tertutup, tapi sering ada kunjungan gitu sih, Bapak. Cuma lihat dari luar aja. Hmm. Oh, enggak
dengan kedatangan mahasiswa ini perusahaan tertutup enggak? Oh, enggak terbuka. Oh, terbuka ya. Terbuka ya. Oke, Terbuka ya. oke. Kalau terbuka alhamdulillah. Tetapi tolong jaga yang ada yang merasa dirahasiakan apa enggak? Enggak ada, Bapak. Enggak ada. Begini, begini caranya. Perusahaan walaupun anggaplah baru terbuka, umpamanya terbuka 90% misalkan. Yang pasti keuangan tidak lah ya, pasti ya. Yang mana Iya. area-area yang apa namanya area tertutup, ya, restricted area, area terbatas, maka kalian tidak boleh masuk, ya. Dan itu menjadi haknya perusahaan, ya. Itu etika. Yang mana yang diperkenankan boleh dilihat, boleh dikuasai ilmunya, boleh diketahui, nah silahkan diambil. Yang tidak boleh jangan, ya. Maka hal-hal tertentu tetap harus kita rahasiakan, ya. Harus itu etika, ya. Kemudian kita harus bersyukur pihak perusahaan menerima kalian semua, ya, untuk menimba ilmu itu kesempatan emas, ya. Tidak gampang juga. Oke. Jadi nanti kalian masih ada sisa waktu ini, tolong makin perbanyak data dan informasi. Jadi sudah tidak ada alasan kalian itu kelihatan formal sekali atau kekeluargaan perusahaannya itu. Kekeluargaan. Kekeluargaan ya. Anu ya. Jadi kalau Kekeluargaan. gimana gimana gimana? Kekeluargaan ya. Eh, kalau karyawannya sama ownernya itu ke kita juga ramah, Bapak. Terbuka sekali. Oh gitu ya. Syukurlah begitu ya. Syukur begitu ya. Itu penting ya. Jadi pihak manajemen ownernya. Jadi yang memiliki pondok ya ini ya. Pondok ya. Ya toh? Benar pondok ya. Bukan, Bapak. Hah? Bukan pemilik pondoknya. Kenapa? Gimana? Halo? Yang Bukan punya pemilik pondoknya, Bapak. oh, yang punya ini pemilik pondok bukan? Betul. Bukan. Bukan, Bapak. Enggak, suaranya enggak jelas, enggak jelas. Enggak jelas. Gimana gimana gimana? Iya, itu Bapak David itu ownernya, cuman itu pabriknya di dalam pondok. Oh. Kayaknya Jadi, bersama dengan jadi semacam mitra iya, mitra usaha dari pondok begitu ya. Gitu. iya, iya. Oh, jadi bukan miliknya Pak Kiainya, bukan ya? Bukan kan? Bukan. Bukan. Tapi bisa saja itu seperti itu, ya. Boleh, boleh dan sangat bagus, ya. Yang kerja itu orang pondok nggak kerjanya? Melibatkan warga pondok apa enggak? Bukan, Bapak. Di luar pondok semua. Oh, dari luar pondok semua ya. Berarti hanya areanya saja di pondok ya. Ya, Bapak. Oh, Ya, begitu. Bapak. Wah, ini saya di luar anu ya. Saya pikir bahwa keberadaan perusahaan menjadi mitra usaha dari pondok. Jadi hasil pendapatannya itu tidak untuk pondok, tidak. Atau sharing. Enggak, Bapak. Hah? Atau perusahaan itu independen ya. Cuma ada di area pondok begitu. Iya, seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Iya, seperti itu, Pak. Jadi ada perusahaan anggaplah menyewa atau menyewa miliknya pondok begitu ya. Sayang yang bekerja Ya, bukanlah warga pondok gitu ya. Atau pemberdayaan warga pondok enggak kan? ya. Karena Oh. ada sejarah sendiri itu, Bapak. Apa? Karena Gimana? ada sejarah sendiri itu, Bapak. Karena ada sejarah sendiri dari ownernya itu Bapak Davin dengan yang punya pondok itu. Oh gitu. Eh, sebenarnya itu kalau biasanya di banyak tempat kalau ada unit usaha, unit bisnis di lingkungan pondok, tujuannya adalah sebagai generating income, sebagai sumber pendapatan bagi pondok. Biasanya begitu.
Tapi kalau lihat informasi tadi sekilas, berarti keberadaan Narendra ini sifatnya bukan full sebagai sumber pendapatan pondok, tetapi mungkin hanya salah satu bagian kecil aja ya. Makanya tidak ada pemberdayaan pondok gitu ya. Nah, mungkin perlu aja kalian misalkan, jadi kalian tidak pernah berinteraksi dengan pondoknya sama sekali, tidak? Pondok putri apa Tidak. putra? Pondok putri apa putra ini? Putra, Bapak. Hah? Putra. Putra ya. Jadi tidak ada interaksi sama sekali ya. Cuma ada di lingkungan pondok gitu ya. Enggak ada, Bapak. Ya, oke. Nah, Oke. ya, Anda tahu berarti ada cerita khusus itu ya. Ada cerita khusus ya. Jadi posisi pondok, posisi Narendra terhadap pondok atau sebaliknya ya. Nah, ini mungkin kalian nanti di laporan bisa bercerita lebih banyak ya. Atau mungkin kalau betul itu ada di area pondok, seharusnya eh, keberadaan keberadaan Narendra itu menjadi selain menjadi income, yang kedua bisa saja sebagai lahan usaha, lahan kewirausahaan. Kalau di Poltek itu kayak teaching factory gitu ya. Ada teaching factory sebagai tempat bekerjanya warga pondok gitu ya. Salah satunya begitu, walaupun tidak semua ya, gitu ya. Eh Dari kalian berlima ini sampai hari ini sudah ada pembagian tugas untuk laporan akhir? Sudah? Untuk judulnya atau gimana, Ya, Bapak? topik yang nanti judul laporan akhir Sudah, Bapak. sudah. Apa saja? Coba diurut satu-satu, mari satu-satu. Apa topiknya? Ayo, satu-satu. Kalau kalau saya insya Allah ambil SSOP, Bapak. SOP. Ada lagi. Urut, ayo, satu-satu. Kalau saya ngambil proses produksinya, Bapak. Ya, produksinya. Nanya lagi? Kalau saya ngambil di bagian pengemasan, Bapak. Pemasaran. Terus, yang siapa? Sebelahnya lagi siapa? Apa ngambil topik apa? Saya sumber daya manusia, SDM. Apa? Ngambil apa? Ngambil apa? SDM. SDM. Terus yang terakhir? Yang terakhir? Saya kemungkinan mengambil K3 atau pemasaran juga. Pemasaran. Baik, ya. Begini. Nanti kan ada bimbingannya Pak Bagus ya. Berapa orang bimbingan Pak Bagus itu ya? Dua, Bapak. 2 orang. Ya, Oke. 2 orang ya. Begini, ya, karena kita berbagi, tolong juga koordinasi juga dengan teman kalian yang dari bimbingan Pak Bagus. Jangan sampai tumpang tindih ya. Usahakan di antara kalian, oh saya oke aja, ya. Yang penting kalian bertujuh nanti jangan sampai sama. Ya. Kondisi umum perusahaan silahkan copy paste tidak masalah. Ya. Kan sama, harus sama toh. Kondisi perusahaan kapan berdiri, siapa pemiliknya dan sebagainya, bagaimana mekanisme kerja dan seterusnya silahkan aja. Ya. Kemudian untuk sudah topik khususnya itu silahkan jangan sampai tumpang tindih. Jangan sampai tumpang tindih, ya. Lebih baik eh, nanti komunikasikan dengan yang bimbingannya Pak Bagus, ya, supaya jangan sampai sama. Iya, biasanya kalau gitu nanti pengujinya bareng juga dengan Pak Bagus biasanya, ya. Ya, jadi saya tahu nanti ini siapa siapa yang sama nggak bisa. Mohon maaf, Bapak. Halo, Mohon maaf, Bapak. halo, halo. Di sini yang bimbingannya Bapak Bagus, saya bimbingannya Bapak Bagus, Pak. Jadi kita tuh berlima. Oh begitu. Loh, saya kok aneh ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Oh begitu tuh. Oh Pak Bagus ini 5 nih.
Cing Ulfa sama Ulfa Ramawati sama Anila toh. Ah, bagus ya? Wah, Masya Allah. Saya udah ngeliat di bawah nih. Ya, Ainun, Nandita sama Lucy ini yang Pak saya ya. Oh iya betul. Oh iya. Oke lah, enggak apa-apa lah. Nanti sama aja nanti kalau Pak Bagus supervisi atau ikut kalian aja semua enggak masalah. Sama aja ya. Ya, sama ya, intinya begitu ya. Pak Bagus kapan rencananya? insya Allah tanggal 14 Bapak. 14 ya. Ya, enggak apa-apa lah. Saya tadi bacanya saya pikir berlima. Enggak apa-apa sama aja. Oh, ini sama-sama Mas Bapak Jamali juga sama aja ya. Isinya juga sama ya. Biar Pak Bagus nanti saling memperkuat lah ya. Tolong nanti berlima kalian berebut jangan sampai sama ya. Tolong itu biar usahakan mulai sekarang sudah susun. Sudah nyusun laporan? Sudah nyusun laporan belum? Belum Bapak. Segera susun. Belum. Segera susun, segera. Segera disusun. Besok kalian pulang ya. Kalau bisa sebenarnya ujian serentak tidak mas. Nanti saya koordinasi Pak Bagus. Cuman saya untuk rasa-rasa ngelihat anu ya apa namanya kampus ini kurang ers gitu. Saya anu apa sebenarnya saya ingin ujian sekalian daring, tidak apa-apa sih dengan pembimbing lapang lebih enak. Makanya kalian mulai sekarang laporan buat aja. Segera tuntaskan laporan akhir. Langsung fokus mulai sekarang kalian buat aja. Cepat kok itu ya. Buat aja laporan segera. Nanti kalau umpamanya dan nanti saya rembuk Pak Bagus lah ya. Apakah tetap waktu kalian masih di Malang bisa ujian atau menunggu? Sebab begini, kalau ujian di lokasi, yang pasti praktis, praktis, ya. Tidak perlu ada penguji lagi kecuali saya dengan Pak Bagus selesai, udah selesai, beres, nah, ya. Ya, jadi tidak ruwet. Sama dengan syarat ada pembimbing lapang langsung terverifikasi bahwa betul kalian telah melaksanakan magang ya dan betul standar minimal sudah terpenuhi ya standar minimal sudah terpenuhi itu kan kuncinya di gitulah ya ya jadi nanti saya koordinasi lah dengan Pak Bagus nanti lah supaya di antara kalian apa namanya eh, bisa ujian di lapangan lah ya. Kalau bisa ketemu dengan pembimbingnya bagus malah. Nanti lah saya komunikasikan dengan Bu Putri bagaimana kalau bisa begitu praktis. Cuman saya kadang-kadang malu juga ya sama tolong nanti ya dengan pembimbing lapang. Masalah honor juga saya bingung juga ya. Ya, ini masalah juga. Karena pembimbing lapang harus dapat honor gitu kan ya. Cuman kampus itu kadang-kadang mohon maaf ini rahasia kita ya. Ya, saya agak nada marah ya. Saya buka pada kalian ya biar tahu kalian. Pembimbing lapang itu. Jadi bimbingan saya Pak Jamali 3 orang, bimbingan Pak Bagus 2 orang, gitu. Ya, itu saya. Jadi hanya pembimbing dapat selama kalian selama di lapangan itu, pembimbing lapang itu hanya dapat 300.000 yang pertama, atau mendapatkan fundel, atau dapatkan fundel. Saya bilang, mau sore 300.000 sih pancet aja gitu ya. Ya biar kalian tahu, ya biar kalian tahu, biar tidak bertanya-tanya nanti, ya. Cuma saya bilang, kalau vandal, ah ngapain buat apa vandal ming lapang. Kalau 300, jika ngerekdo nerek, masa nitipkan anak sebanyak ini 3 orang, cuma Pak Bagus 3 orang. Ini kok citik ngono ya. Itulah jadi masalah. Terus kira pribadi Pak Jamali itu, anu, ya begini. Bagaimana halnya kalau Pak Jamali menjadi pembimbing lapang kalian gitu loh. Jadi empati begitu Pak Jamali ya. Jadi merasa empatinya begitu. Kok rasanya tidak pantas pembimbing lapang dihargai cuman diberi honor selama 3 bulan, sementara kita nuntut macam-macam mahasiswa di lapangan, ya gitu ya, ya hanya menghargai 300.000. Apa artinya bang 300.000, gitu ya?
ya kecil lah ya. Jadi kalau untuk itu ya sangat kecil ya. Jadi ini nanti saya bilang ke Pak Anu, Bu Putri, wes gak usah honor-honoran sudah sekalian, gak usah pandel-pandelan. Kalau pandel mah tidak setuju saya bilang. Agak nada marah juga sih, pegel bisa Pak Jamali gitu. Ya, jadi karena kurang menghargai juga pihak lembaga ini terhadap pembimbing lapang gitu ya. Selanjutnya gimana nantilah saya nanti kita rembuk lah sebelum selahir nanti akan saya bilangin ke siapa namanya Bu di gimana selanjutnya. Kalau cuma vandal bayangkan kalau saya memberikan vandal pihak kampus kemudian Pak Bagus juga vandal bayangkan satu orang pembimbingnya kan sama ya pembimbingnya sama yang Pak Bagus dengan saya sama nggak pembimbingnya. Hah? sama Sama bayangkan kalau dua-duanya dapat vandal buat apa gitu tuh kan tidak logis toh. Tidak logis itulah saya nggak pantas ya nggak pantas maka saya nggak gitu gitulah ya maka saya tidak bisa menuntut banyak ya, jadi ini tolong kalian makanya tolong kalian selama di lapangan berbaik-baiklah ya dengan pembimbing lapang gitu ya walaupun ada perbedaan pasti ada lah ya namanya orang baru gitu toh ada ya like and dislike pasti ada ya tapi kita sebagai pendatang harus apa pandai-pandai nitip awak lah paham ya nitip awak kita menitipkan diri karena kita butuh ya menimba ilmu kepada pembimbing lapang ya orang-orang di perusahaan juga makanya penting ya jadi itu saya lihat dulu perkembangan nantilah dan nanti saya rembuk dengan Pak Bagus bagaimana gitu ya apakah perlu ujian di lokasi atau menunggu pulang kalau pulang ya pasti butuh waktu nanti koordinasi ini oh rumit lah ya rumit makanya ya kalau sedangkan kalian tahu nanti ya urusan ini kapan ketemunya kita 10 menit lagi mati tidak apa-apa nyambung lagi gitu ya nyambung lagi nanti ya ya ini kalau gratisan begini ya saya malas ngelaporkan ke pakai datanya Voltek juga malas juga prosedural kan sing ini kadang sih macet mendingan gini 40 menit nyambung lagi udah terus tergantung ya lebih praktis kan ya. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan di antara kalian silakan komunikasi saja ya tidak masalah kalian apa kesulitan, kelebihan di lapangan. Silakan bercerita masing-masing. Dah, silakan. Begini Bapak dari bimbingannya Pak Bagus, Pak Bagus tuh bilang kalau judulnya itu suruh ngerevisi dulu sama Pak Jamali begitu. Nanti Pak Bagus manut aja apa kata Pak Jamali gitu Bapak. Apanya? Laporannya. Judulnya. Oh, judulnya. Yeah. Ya, wakil otoritasnya beliau lah ya. Ya, anu aja nanti buat buat daftar. Nanti dia kirim WA saya ya. Eh, judul-judulnya masing-masing ya. Cepat prosesnya. Sekalian yang bisa diketik semua ketik aja semua segera. Judul belakangan kan tidak masalah. Kan topiknya jelas. Quality control sudah, bahan baku ada, tenaga kerja ada, misalnya gitu ya. Produksi ada. Udah, bagi aja. Ya. Tapi ya nanti fake-nya judul segera kirim aja biar nanti saya bisa revisi judulnya gitu toh. Kalau anu sudah selesai aja ya. Kalau tak bagus dengan saya gampang sih urusannya sebenarnya ya. Nah, kalau saya sih ingin tadi saya sampaikan bisa ujian di lapangan biar kalian tidak terperangkap oleh urusan jelimetnya, perangkat ini, administrasi rumit kan. Kalau di lapangan sudah selesai ujian selesai, tinggal nanti nilainya urusannya nanti dengan malah praktis. Ya. Ya nanti saya bisa kalau bisa rembuk itu, tapi dengan syarat ada pembimbing lapang yang bisa bisa apa namanya bisa mengikuti ya. Pembimbing lapangnya masih muda ya, pembimbing lapangnya baru manten berarti masih muda tuh. Iya, Pak. Hah? Baru matang. Oh gitu ya. Ya, ya enggak apa-apa lah ya. Jadi kalau apa namanya nanti saya kalau bisa ujian lapangan bisa. Kalau lebih bagus, saya sarankan kalau bisa ujian lapangan lebih bagus ya, lebih praktis. Kalau urusan birokrasi itu kadang-kadang ini ketemu tertunda seminggu, dua minggu, nggak mari-mari ya.
Begitu selesai ujian, kalau di lapangan, udah tanda tangan, udah pulang kampung, udah selesai, tinggal merapikan aja. Makanya mulai sekarang masih awal bulan Desember, seminggu selesai, paling buat laporan cepet ya, berbagi aja, berbagi. Ya, ya, misalkan kondisi perusahaan kan tinggal copy paste aja kan, sama, boleh, harus memang. Jangan berbeda ya, antara jangan sampai Oke. berbeda. Usaha bimbingan Pak Bagus beda dong dengan sama namanya objek ini sama kok ceritanya beda kan nggak boleh ya boleh copy paste tapi yang khusus tidak boleh ya jadi lebih spesifik tentang bahan baku oke bahan baku persyaratannya apa dan sebagainya nanti hubungkan tolong ikuti petunjuk cara membuat keju SNI ikut aja bunyinya kan ada toh maksudnya oh banyak jurnal-jurnal banyak ya ikuti aja itu nggak usah pusing-pusing ya sepenting sebutkan sumbernya boleh copy paste boleh ya ya tapi dengan syarat harus sebutkan sumber jadi orang itu copy paste bertanggung jawab gitu ya kalau pendapatnya orang jangan mengaku dari sendiri ya ya atau sebenarnya dia penulisnya tidak berpendapat gitu cuman katanya tidak boleh ya jadi mendingan kita copy paste atau kalau memang pendapat kita bisa ngopi ya ngopi misalkan saya makan sate ya, saya kopi misalkan gitu ya cuman saya tambahkan kalimatnya saya kemarin sore makan sate ayam di warung Pak Ali, jalan ini, jam sekian, tanggal ini, rasanya enak. Kalimatnya lain, toh? Padahal isinya sama. Saya makan sate. Cuma disebutkan, itu sate ayam. Nah, sebanyak 10 tusuk dan sebagainya. Ya, paham ya? Jadi, kayak gitu-gitu. Jadi, silahkan kalian, apa namanya, gunakan. Kalau kalau masalah keju banyak. Saya yakin banyak sekali lah ya. Ya, jadi gitu. Eh, silakan. Mungkin ada keluh kesah mungkin kalian selama di sana silakan bercerita masing-masing. Nah, giliran satu-satu. Kalau udah ada cerita ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu ya. Silakan. Nggak apa-apa, jadi nggak usah takut, cerita aja. Kalau nggak ada apa-apa sih, aman-aman aja sih. Ya, silakan. Begini Bapak, kita mau menanyakan masalah jam kerja yang diminta oleh kampus. Gimana gimana gimana? Nah, Ya, agak keras tuh suaranya. mau menanyakan jam kerja yang diminta dari kampus. Nggak jelas suaranya nggak jelas. Yang diminta gimana? Mau menanyakan jam kerja yang ditetapkan oleh kampus gitu Bapak. Oh gitu ya. Kalau misalnya 520 jam, 520 jam ya? 540 jam. Oh 540 jam. Begini, di lapangan berapa jam itu hitungannya? Kamu hitung berapa jam? Kalau totalnya lengkap berapa jam? Satu harinya 8 jam kerja Bapak. 8 jam. Berarti kalau berapa 3,5 bulan ya? Iya. Berapa 3 bulan? Kalian di lapangan berapa bulan? 3 bulan sudah memenuhi. 3 bulan? Berapa? Nah, nanti kalau dihitung berapa itu 3 bulan? Yang efektifnya kan 6 hari toh? Kan tidak 7 hari toh? Ya, berarti 36, 42, 42, 4, Dari totalnya berapa? Berapa jam? Dari Senin sampai Sabtu. Berapa? Yang totalnya 540 enggak yang di lapangan berapa jam? 8 jam. Enggak, totalnya selama selama di lapangan totalnya total. Dihitung. Berarti kan 6 kali 6 kali 4 24 24 24 6 72 kalikan 8. Hampir 400 hampir 500-an lah ya. 7 kali 8. Hampir 500 lebih lah ya. Udah cukup lah. Ya, jadi begini. Jadi tidak harus penuh 540 jam di lapangan, ya. Tidak harus, ya. Bisa saja kalau apalagi masa-masa pandemi sekarang, Pak, saya digunakan untuk konsultasi di luar jam. Oh, silahkan aja. Ya, kalau Pak Jamali tidak tidak saya katakan di awal tadi,
tidaklah saya, walaupun tahu harus 25-40 jam, misalkan Pak saya baru misalkan 450 jam, selebihnya adalah digunakan untuk menghitung atau membuat laporan. Jadi 50 jam itu termasuk membuat laporan. Paham ya? Bukan NC itu hanya di lapangan untuk kerja-kerja. Tidak. Oke. Buat laporan kan butuh jam. Tidak mungkin hanya 10 jam. Tidak mungkin. Tidak mungkin sehari, 2 hari, seminggu. Mungkin belum selesai. Nah, paham ya? Jadi perhitungan jam 540 jam itu tidaklah hanya eh, apa namanya selama kalian magang di lapangan, tidak. Ya, jadi dihitung juga 8 jam terus terang sama bagus sama lah ya. Ya, tidak terikat waktu saya ngitung nanti tidak pengaruh ya. Tidak begitu gitu. Yang utama adalah kalau memang perusahaan sudah menjadwalkan itu ya sudah ikut aja. Selebihnya silahkan sesuaikan kalian aja waktunya, gitu kan? Saya tidak sekaku itu, enggak ya. Kita harus fleksibel, ya harus fleksibel ya. Nah, apalah gunakan untuk membuat laporan dan sebagainya harus kita hitung. Iya tak? Ya. Ya mulai proposal sih. Kalian membuat proposal dulu ya dihitung juga. Pelatihan itu, pembekalan itu sebenarnya termasuk juga. Sebenarnya. Cuma kan nggak pernah dihitung lah. Ya. Jadi mulai proposal, pembekalan, ya, sampai kalian di lokasi, sampai kalian pulang masih ada buat laporan dan sebagainya. Pak, saya magang 8 jam. Tapi kan garap laporan itu kan di luar jam magang. Paham ya? Kan tidak ada lembur, Pak. Ya. Ada lembur di sana ada? Tidak? Nggak ada. Tidak ada. Karena gitu kan tidak. Kenapa ada lembur? Karena memang usaha kayak gitu-gitu, datangnya bahan baku bisa diatur. Jamnya bisa diatur. Iya kan gitu ya? Ya, misalkan jamnya, biasanya jam berapa datangnya bahan baku? Jam 8. Jam 8 kan sudah diatur. Karena itu apa namanya jam-jam waktu memerah sapi sudah jelas pagi-pagi subuh sudah selesai itu ya ada pengumpulan. Oke.
Udah masuk ya. Baik. Ya biasalah kalau gratisan ya begini ya. Tapi hikmahnya begitu ya. Jadi, siapa menyangka kita bisa ketemu seperti ini? Sudah tidak ada batas ruang ya. Sudah tidak ada batas ruang dan waktu. Seketika kita bisa ketemu. Luar biasa. Teknologi sudah luar biasa gitu ya. Jadi kita dimudahkan juga ya. Kita bisa lakukan supervisi kalian ini seperti ini kan dimudahkan ya. Baik. Eh, jadi kalau kembali tadi kalau masalah jam silahkan atur sendirilah ya. Atur sendiri. Jadi tidak harus terpaku Pak Jamali, Pak Bagus jelas tidak mungkin lah jam. Minta jamnya terus enggak. Ya. Hitung dewe. Ya, lagi-lagi amanah ini silahkan kalian atur. Yang utama adalah targetnya adalah output yang akan diraih. Misalkan, oh saya mampu punya keahlian, mampu membuat apa namanya keju, ya, mozzarella, ya, kualitas baik, standar SNI misalkan, persyaratannya apa, mau menguasai. Itu aja kuncinya itu, ya. Yang lain-lain nanti aja, ya. Tidak masalah ya. Pak Jamali tidak masalah insya Allah gitu, ya. Oke, yang lain silahkan. Saya kerasan selama 3 bulan sana ya. Kerasan ya, kerasan. Keras Bapak. Harus kerasan, harus kerasan, Harus keras. harus kerasan. Ini ada orang Malang yang paling dekat dari mana semua nih? Dari mana? Aslinya dari mana? Jember Itu satu. Jember. Jember semua? Hah? Bersemua Bapak, satu bandanya satu. Oh gitu ya. Nggak ada yang dari Malang ya? Satu Nggak ada yang banda dari Malang ya? satu. Banda satu. Oh gitu ya. Baik. Nggak ada Bapak. Oke. Jadi ini ya, gak ada masalah yang lain. Silahkan. Nggak apa-apa. Silahkan mumpung ada waktu kita. Kalau kalian ada masalah dan sebagainya, ceritakan aja ada masalah ya. Nggak apa-apa. Bimbangnya Pak Bagus juga sama masalah. Nanti kan saya bisa rembuk juga Pak Bagus. Nanti supervisi kedua saat Pak Bagus urusannya gitu kan. Pak Bagus saya bisa komunikasi lebih lanjut gitu toh. Ada? Silakan kalian sampaikan. Nggak apa-apa, mau ada sesuatu yang perlu sampaikan Pak Bagus, tak sampaikan nanti. Nggak ada. Kalau misalkan nanti ujiannya di lapang, waktunya kira-kira kapan gitu Bapak? Ya, di akhir aja. Di akhir. Di akhir kalian sebelum pulang. Makanya laporannya harus segera selesai. Ya, dengan tetap sepengetahuan pembimbing lapang. Tetap sepengetahuan pembimbing lapang. Ya, jadi enak. Jadi tuntas, tanda tangan selesai semua. Ya, malah enak. Nanti saya bilang kalau bisa saya bilang dengan Pak Bagus lebih praktis begitu ya. Biasanya kalau ada pandemik Pak Jamali langsung di lapangan langsung ketemu ya. Biasanya yang di lapangan ujian lapangan cuma saya dan Pak Bagus biasanya. Yang lain tidak mau. Kalau saya tidak mau bimbingan saya rumit gitu tidak mau ya. Mau rumit di kampus lah selesai datang kampus sudah selesai. Tinggal melaporkan, tinggal buat laporannya penjilitan dan selesai sudah selesai ya. Jadi pengujinya biasanya cuma pembimbing ya Pak Jamali, Pak Bagus dan pembimbing lapang. Begitu ya. Jadi langsung ya. Ya, jadi paralel ini biasanya. Jadi langsung maraton selesai. Jadi paling enak kayak gitu-gitu ujiannya mendingan hari Ahad gitu ya. Ahad. Ya, paralel session aja menyampaikan masing-masing gitu kan. Baru nanti
penilaiannya nanti baru, nanti kan menyusul gampang itu, ya. Jadi yang utama bahwa yang kalian sampaikan sama, ya, dengan di lapangan sepengetahuan pembimbing lapang. Ya. Kalau misalkan coba sampaikan nanti dengan pembimbing lapang, kira-kira bisa apa enggak gitu ya. Kira-kira mau apa enggak beliaunya. Jangan-jangan kalau Pak Jamal usul ternyata pembimbing lapangnya enggak mau, ya repot juga saya lah. Ya. Tapi malam ini ketemu dengan saya pembimbing lapang tahu ya? Tahu ya? Tahu Tahu Bapak. ya, enggak masalah ya. Jadi kalau gini ini kan enak ya, bahwa beliaunya tidak bisa karena lagian mantenan gitu ya, lagian manten bukan mantenan, lagian manten ya. Eh, apa namanya? Jadi laporan itu mulai sekarang silahkan. Makanya kenapa harus dibuat mulai sekarang? Biar kalian tidak usah bertanya-tanya lagi kalau sudah sampai Jember malas, tidak selesai-selesai bahkan. Ya, kalau gini sudah kirim, ya selesai dokumen selesai, udah tinggal WA, udah kirim dokumen kan tinggal kapan ujian kan gitu aja, selesai urusannya. Ya, jadi tidak rumit malah. Dari pengalaman Pak Jamali, kalau ujian-ujian lapang itu jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, praktis lagi. Ya. Dan eh, pihak perusahaan itu merasa dilibatkan itu dia senang, senang ya. Jadi ngewong nih lah, ya, mengorangkan. Ya. Jadi keberadaan beliau itu memang lapang kita hargai juga. Makanya tentunya juga saya komunikasikan dengan Bu Putri. Ini ada honornya apa enggak gitu ya. Karena orang kerja kan harus dihargai ya pembimbing lapang. Kalau Pak Jamali nggak usah dipikir ya karena sudah melekat gitu ya sebagai pembimbing sebagai dosen. Tapi kalau pembimbing lapang kan ada pekerjaan tambahan tuh. Itu yang saya pikirkan. Saya tidak ingin pembimbing lapang itu hanya disuruh bimbing tapi tidak dihargai oleh lembaga. Saya tidak ingin seperti itu ya. Oke, yang lain? Cukup kira-kira? Sudah? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalian cerita aja. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada masalah ya syukur lah ya. Kalau ada masalah saya senang juga. Ya, selama lancar di lapangan kan lancar aja toh. Tidak ada kendala yang berarti toh. Nggak ada ya. Jadi syukur kalau begitu. Ya, ya pasti walaupun ya karena kita warga baru otomatis ada sih penyesuaian sudah pastilah. Namanya kita yang menyesuaikan, bukan orang lain yang menyesuaikan gitu ya. Tapi lagi-lagi ada hikmah. Jadi kalau kalian ke lapangan seperti kali ini, budaya kerja itu tolong ditransfer ya. Ada budaya kerja di kalau sudah apa namanya dari pabrik itu kan ada budaya kerja tuh. Bagaimana sistemnya ya, mulai kalau itu perusahaan mulai rekrutmen tenaga kerja, bagaimana aturan kerja, bagaimana jam kerja, bagaimana reward, bagaimana password, apa namanya punishment dan seterusnya, ya. Bagaimana manajemen keuangan, kan sebenarnya praktis tuh. Kalau sudah di lapangan kan tidak serumit waktu kalian kuliah. Materi kuliah kan rumit amat ya. Nah begitu di lapangan sebenarnya sederhana aja. Sekarang ini kan ilmu-ilmu praktis. Nah, kalian transfer itu ya, timba ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, makanya tolong banyak berdiskusi dengan pembimbing lapang, dengan orang-orang pabrik itu. Banyak berdiskusi. Siapa tahu di antara kalian besok, walaupun tidak kalau bisa meniru usaha ini ya bagus juga sih. Dari kecil-kecil dulu tuh. Oh, ternyata wilayah saya potensi misalkan Jember. Jember ini ada potensi produksi Jember, Pasuruan, Malang sudah pasti, ya. Kenapa Malang? Malang memang potensi produksi susu luar biasa. Paling tinggi kan Malang dari Jawa Timur. Bahkan di sana ada KUD Batu, KUD Dau, KUD Pujon, banyak lah ya. Ya. Karena itu sentra peternakan semua. Karena memang sapi perah cocok untuk dataran tinggi. Kalau Jember dataran rendah, bukan tidak produksi, bisa produksi tapi produktivitasnya rendah. Makanya di sini tidak begitu bagus hasilnya. Tapi bisa tetap untuk sapi
Pernah. Walaupun tidak sebagus, ada keunggulan komparatif ya. Jadi daerah Malang keunggulan komparatif lebih cocok, lebih sesuai untuk budidaya sapi perah ya. Dan itu memang keunggulan komparatif. Itu keunggulannya nilai dataran tinggi gitu ya. Jadi kalau nggak bisa dipaksa. Kenapa Jember kok cuma 10 kilo, 10 liter per hari, sementara misalkan di Malang per ekor itu bisa sampai 18-20 liter per ekor per hari. Iya, bukan karena sapinya berbeda, sapinya sama, tapi karena topografis, ketinggian tempat, kelembaman, suhu menentukan eh, produktivitas sapi itu untuk menghasilkan panan susu, ya. Termasuk bukan hanya jumlah, kualitas susunya juga beda. Kalau Malang itu memang sistem budidaya sapi itu kualitasnya bagus, ya. Budaya kerjanya beda, ya. Setahu Pak Jamali pernah pernah kunjungan beberapa perusahaan di situ, KUD Dau, KUD Batu, KUD Pujan, pernah Pak Jamali kunjungi sudah berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang sudah besar ya. Ya, jadi di sana sudah biasa ya. Jadi sapi susu segar udah biasa. Kalau di Jember kan terbatas ya. Jadi kalau kalian besok tahu ilmu membuat keju, bisa memproduksi bisa. Itu kan hanya persyaratan minimal, oh nanti ada bakteri yang mau diinokulasi dan seterusnya, persyaratan bagaimana membiakkan dan seterusnya. Itu yang harus diikuti ya. Jadi timba ilmu itu penting. Ada budaya kerja selain memang ilmu teknis di dalam budidaya pembudidayaan keju ini ya, itu butuh waktu berapa hari atau berapa bulan mulai dari selesai mengolah sampai menjadi siap dipasarkan berapa bulan biasanya keju itu. Biasanya berapa bulan? Dari pagi susu datang, sore sekitar jam 2 atau jam 3 sudah bisa dikemas ya Pak. Udah dikemas. Tapi kan belum siap dipasarkan toh. Oke. Enggak, maksudnya Iya, masih dibekukan sekitar satu harian. eh, enggak, setelah siap untuk dipasarkan berapa hari? Butuh berapa hari? Yaitu kalau di suhu freezer dengan suhu itu langsung Bapak bisa langsung di packing Oh, bisa ya? dan dikonsumsi. Bisa ya, langsung ya? Cepat sekali ya. Saya pikir butuh berhari-hari gitu ya. Oh, langsung ya. Terus Pak Jamal nggak ngerti. Terus tidak sama sekali tidak tahu, tidak pernah. Ya. Nah, ini silakan, ini bukan potensi ya. Ya, jadi potensi wilayah ya. Jadi untuk susu mozzarella ini, keju mozzarella. Ya, eh jadi keju apa keju mozzarella toh? Iya toh? Keju kan ya? Ya Bapak. Keju toh? Saya pikir kalau keju yang beku itu biasanya kan bisa berbulan-bulan baru bisa ya, kan difermentasi gitu. Kalau itu langsung sehari langsung jadi masa? Sehari jadi. Jadi Bapak. Oh gitu ya. Susu itu didiamkan terus langsung dimasak dengan mesin itu kan dengan suhu sekitar 80 derajat itu. Nah, habis dimasak itu dikonsumsi juga langsung bisa. Tapi di sini itu habis dikemas, dibekukan dulu, baru dipasarkan. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, ini saya terus terang tidak tahu lagi gitu ya. Jadi saya pikir menunggu berhari-hari. Berarti produksinya tinggi, masuk tinggi lah ya. Kalau sampai 1 ton, ya anggaplah 2 hari satu kintal gitu kan ya. Berarti sebulan tidak kurang 1 ton keju toh. Cukup banyak toh. Pasarannya kemana biasanya? Pasarannya kemana biasanya? Hanya hanya Malang saja atau banyak luar kota? Luar kota. Di Jember ada? Ada. Atau mungkin di depan paling ya.
Atau mungkin di Transmart mungkin ya. Saya Pak Jamali bukan ahli makan keju, tidak ngerti saya. Pak Jamali tidak ahli itu, jadi tidak begitu anu ya. Biasalah ya. Kalau anak muda mungkin banyak tahu lah Pak Jamali tidak begitu anu ya, makanan keju paling jarang ya. Mungkin ada ya, saya juga tidak tahu. Itu kemasannya dalam bentuk apa biasanya? Di sana dikemasnya pakai apa? Dikemasnya itu menggunakan plastik Bapak. Jadi keju yang sudah masak itu ditaruh di cetakan ukuran 250 gram sama yang 1 kilo. Kemasan plastik ya? Kemasan plastik, aluminium foil. Nggih. Aluminium foil ya? Iya. Plastik apa aluminium foil? Juga Bapak, terus diselam. Oke ya. Jadi apa namanya? Oke ya, nanti ini ilmu baru juga ya. Kalau begini saya juga bisa nimba ilmu pada kalian. Ya. Bukan berarti Pak Jamali tahu, saya harus nimba ilmu pada kalian. Itulah ilmu ya. Ada proses. Oh, ternyata kalian di lapangan sudah gini, Pak Jamali bilang cerita nanti bagaimana apa dan sebagainya ya. Sayang Pak, Pak Jamali tidak bisa ke lapangan ya. Pak Jamali sebenarnya ingin ke lapangan ya. Cuma sayang lembaga tidak memperkenankan. Ya, lembaga tidak memperkenankan. Akhirnya Ini Bapak ada contoh gambar kemasannya Bapak. mana? Oh, gitu. Itu cair Pak beku itu? Iya, ini beku Bapak. Hah? Beku Bapak. Oh, gitu. Foto produknya buat bantu pemasaran juga. Oh, gitu. Oh, plastik itu ya. Kemasan plastik kayak kemasan susu segar gitu ya. Iya. Oh, saya pikir Gitu Bapak. iya. Gitu Bapak. Saya pikir dalam bentuk aluminium foil begitu ya, beku tidak ternyata ya. Oke. Eh, oke. Tidak ada masalah yang lain? Silahkan, kalau ada waktu silahkan. Kalau nggak ada, eh? Tidak ada. Ya, baik, kalau begitu. Nanti saya sampaikan hasil malam ini ke Pak Bagus, ya. Biar nanti minggu depan Pak Bagus bisa memantau kembali, ya, perkembangan. Tolong sampaikan perkembangannya apa, gitu ya. Judul-judulnya tolong nanti habis ini silahkan nanti kirim ke saya rencana judulnya apa. Saya diambil masukan nanti saya forward juga ke Pak Bagus, gitu ya. Toh juga satu lokasi ya tidak boleh berbeda, ya. Tidak boleh tumpang tindih, tidak boleh. Itu pentingnya berkoordinasi saya dengan Pak Bagus, ya. Kalau nanti diperkenankan ujian di lokasi, cuman idenya Pak Jamali aja, ya. Tapi biasanya kalau semua bimbingan Pak Jamali tahun-tahun sebelumnya kalau tidak pandemik pasti di lapangan. Di lapangan ya. Saya usahakan nanti saya komunikasi bagus supaya ini bisa ujian daring juga di lapangan ya. Luring jelas tidak mungkin, ini supervisi tidak boleh apalagi ujian gitu ya. Ya, sebenarnya sama-sama. Jember kalau Malang merah, Jember Malang malah tidak merah, Jember malah merah, zona merah ya. Zona merah itu Jember, Jombang, Situbondo, Batu. Batu ya. 4 ya, di Jawa Timur yang zona merah, Jember, Situbondo, Jombang, Batu. Jember parah ya. Hari-hari terakhir Jember ini parah ya. Karena perilaku yang tidak care, perilaku tidak peduli ya. Tolong kalian selama kerja pakai masker di lapangan, pakai ya. Tolong harus pakai. Harus pakai, bukan ditaruh. Maksudnya, taruh nanti masker taruh di leher, jangan. Harus pakai. Tolong, kalian tidak apa-apa. Ya, kalian masih muda. Tapi ternyata kata anak saya anak saya kan dokter semua ya, anak mantu saya dokter semua. Malah korbannya sekarang anak muda banyak. Balita juga ada. Jadi tidak harus orang yang sudah tua seperti Pak Jamali ke atas, tidak, ya.
tolong sekarang ada perubahan strain. Ada perubahan strain. Kalau di virus itu ada strain. Jadi virus sekarang sudah lebih spektrumnya lebih luas, ya. Maka tolong tingkatkan untuk perketat penerapan protokol kesehatan. Wajibkan diri kalian harus pakai masker ketat. Jangan hanya sekedar pakai masker, ya. Wajib pakai masker. Lindungi diri, lindungi orang lain. Makanya perlu kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Jadi yang dipikirkan adalah kesehatan dan keselamatan bersama. Bukan hanya diri kita saja, bukan hanya kesehatan dan keselamatan diri kita. Ya, tapi kita pikirkan adalah kesehatan dan keselamatan bersama. Insya Allah kita terbebas dari ancaman COVID. Ya. Tolong jaga diri baik-baik selama di lapangan. Tolong jaga kesehatan. Ya, sekarang kenapa saya minta kalian tolong itu terapkan. Karena Pak Jamalnya juga saya secara pribadi ya ketat juga. Saya tidak mau. Anak Pak Jamalnya sampai kan 9 bulan saya tidak pernah ke kampus. Tidak pernah ke kampus. Hanya kampus paling selama ini hanya baru 4 kali kampus. Hanya 4 jam pulang. Saya tidak mau berisiko. Ya, karena kampus juga salah satu sumber juga penularan. Karena orang tidak ketat ya. Saya tidak mau saya bilang. Saya tidak pernah kampus. Ya semua tugas sama. Ya kayak gini kan tidak mengurangi hak kalian. Ya kuliah, praktikum, ujian, supervisi, ujian tesis, semua online semua. Ya. Malah penuh kegiatan itu ya. Malah gampang ngatur. Kayak gini. Mana kalau haji formal malam-malam kayak gini. Kita supervisi kan tidak ada tuh. Harus siang hari. Kalau begini kan enak. Ya. Jadi tolong jaga ya. Saya minta. Jangan sampai kalian terpapar. Demikian pula besok kalau pulang ya mulai sekarang jaga tolong minum vitamin C ya, vitamin C, tolong minum vitamin C, harus minum vitamin C ya, jangan merasa oh saya masih muda, oh jangan ya. Jadi anak saya cerita dokter begitu, sekarang banyak, jadi rumah sakit itu full semua isinya adalah COVID Jember, korbannya lebih dari 170 orang yang sudah meninggal ya, banyak ya. Setiap hari nambahnya tidak kurang 80 sampai 90 orang, bahkan 100 lebih kadang-kadang. Kalau dulu namanya satu, sekarang tidak, ratusan sudah. Ya. Jadi besok kalian juga selama di Malang juga tolong jaga kesehatan. Semua sama, ya, semua punya peluang yang sama. Demikian pula kalau nanti pulang juga sama, harus jaga. Kalau bisa isolasi barang sehari, 2 hari, atau bahkan bisa lebih, supaya kita jaga tidak sampai menularkan orang lain atau kita tertular. Ya, sama-sama kita membahayakan, ya. Yang lebih baik kita harus proteksi diri kita. Oke, mungkin sementara itu malam ini ya. Mungkin itu pesan-pesan yang dapat sampaikan kepada kalian semua ya. Tolong jaga selama kalian magang eh, nama baik diri kalian masing-masing, nama baik lembaga, saya nitip nama baik lembaga ya. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang mencoreng nama baik pribadi, nama baik lembaga tentunya ya. Tolong itu pesan saya itu penting ya, apalagi terjadi penyimpangan naudzubillah min dzalik, sesuatu yang di luar dugaan kita ya, kan itu sangat mencoreng diri kalian utama, termasuk juga otomatis lembaga ya, otomatis Pak Jamal sama pembimbing ya kena juga gitu kan. Makanya tolong saling menjaga di antara kalian berlima, tolong saling menguatkan. Jangan merasa kita, oh saya lebih pinter Pak, oh saya lebih rajin Pak, oh saya lebih, jangan, tidak usah. Yang kurang tolong dikuatkan, ya, tolong saling menguatkan, biar agar supaya diri kalian apa namanya semua harus sukses bersama-sama, harus sukses bersama-sama. Jadi jangan uh, sementing lulus, saya pribadi jangan. Jadi harus sukses bersama-sama, ya. Oke, mungkin itu sementara dari saya. Uh, jangan lupa ibadah, ya. Jangan lupa ibadah karena ini penting, ya. Karena pesan saya itu penting, ya. Apalah artinya hidup kita
kalau melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu aja mungkin sementara ini. Mohon maaf ya, saya ya ini di luar kemampuan ya. Oke, sementara itu dari saya ya. Nanti mungkin selanjutnya nanti Pak Bagus nanti selanjutnya bisa memperkuat ya apa-apa yang disampaikan malam ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini nanti saya link ke YouTube. Kalau mampu nanti sudah apa di YouTube saya nanti linknya saya kirimkan ya. Oke. Oke. Kita live dulu ya. Oke.